Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa melaksanakan tugas yaitu melaksanakan wawancara dalam keadaan sehat bersama narasumber yang akan saya ajak wawancara, Bapak Galih selaku pengembang kurikulum SMK Negeri 1 Demak di sektor Literasi. koordinator GLS ya Pak, atau Iya. Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah. Nah, ini nanti wawancaranya kaitannya dengan literasi Pak. Baik. Jadi mungkin Bapak yang sudah bergerak di bidang itu mungkin paham seluk-beluknya yang ada di SMK Negeri 1 Demak. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Yainal Abidin selaku peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang yang pada kali ini melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas eksplorasi penyebab masalah berdasarkan identifikasi masalah yang sudah saya lakukan. Langsung saja Pak, untuk pertanyaan pertama, berbicara tentang salah satu kegiatan literasi yaitu membaca. Manfaat membaca itu banyak sekali. Salah satunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Betul. Kalau di SMK sendiri menurut Bapak minat baca anak-anak itu tinggi atau rendah? Baik, kaitannya dengan minat baca peserta didik di SMK Negeri 1 Demak sebenarnya menurut saya pribadi masih rendah. Masih rendah, enggak. Masih rendah dilihat dari misalkan ada informasi, contoh kecilnya ada informasi yang masuk melalui WhatsApp. Nah, terkadang anak-anak itu hanya membaca saja, tetapi tidak paham isinya. Jadi melalui hal tersebut, menurut saya pribadi masih rendah untuk di bidang literasi membaca. Terus kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan rendahnya minat baca anak? Oke. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa faktor kenapa minat baca anak itu rendah. Yang pertama, sekarang teknologi semakin maju. Kalau di zaman dulu mungkin kita belajar mengetahui informasi dari buku, akhirnya kita mau tidak mau harus membaca. Sekarang teknologi sudah semakin maju, anak juga mengetahui referensi dari berbagai hal, contohnya internet dan lain sebagainya. Nah, kadang anak itu ingin cara yang instan seperti itu. Contoh kecilnya tadi yang sudah saya sebutkan, anak itu misalkan mendapatkan informasi berupa tidak poin pentingnya tetapi berupa narasi. Contoh kecilnya misalkan ada petunjuk pelaksanaan upacara atau apel di SMK Negeri 1 Demak. Nah, itu kami dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan minat baca anak itu kami buat dalam bentuk narasi. Jadi anak harus membaca dari awal sampai akhir. Tidak seperti poin pentingnya saja, tetapi kami buat narasi, buat seperti paragraf. Jadi anak-anak selain mau membaca juga mau tidak mau harus mengetahui isinya, seperti itu. Jadi dengan metode membuat narasi Ya, itu secara tidak langsung memberikan stimulus ke anak ya. Oke. Bisa untuk mengembangkan minat baca juga bagi anak-anak. Nah, terus Pak, upaya dari sekolah untuk meningkatkan yang semula minat baca anak itu rendah agar anak itu menjadi anak yang gemar membaca. Oke, baik. Dari gerakan literasi di SMK Negeri 1 Demak itu sudah ada beberapa program di tahun ini untuk meningkatkan minat baca anak-anak yang ada di SMK Negeri 1 Demak. Contohnya satu, yaitu laporan kegiatan membaca. Jadi setiap kelas, di setiap individu, anak-anak kami minta untuk membaca, entah itu membaca bentuk fiksi atau non fiksi, ya. Di dalam 1 bulan itu minimal membaca 1 buku. Nah, di awal bulan mereka meminjam buku di perpustakaan. Kemudian di akhir bulan mereka membuat laporan kegiatan membaca, dikumpulkan secara kolektif melalui koordinator GLS di setiap kelasnya. Itu program yang pertama. Yang kedua, sudut baca kelas. Nah, program ini kami harapkan anak-anak bisa sudut baca kelas itu sebagai perpanjangan dari perpustakaan. Nah, buku-buku tersebut tidak dari perpustakaan SMK Negeri 1 Demak,
tetapi buku tersebut dari anak-anak sendiri. Jadi misalkan di rumah sudah memiliki buku, kemudian bisa ditaruh di kelas, di sudut baca. Nah, semisal semuanya sudah membaca di semua buku di kelas tersebut, bisa kembalikan ke rumah lagi, diganti dengan buku yang baru. Kemudian ada yang namanya pohon literasi. Nah, pohon literasi tersebut ditempelkan di dinding kelas. Nah, pohon literasi dibuat kemudian ditempel dengan mungkin kertas yang bisa tertempel dengan mudah, kemudian diberikan warna. Tempelan tersebut berisi tentang judul buku yang sudah pernah dibaca, pengarangnya atau penerbitnya. Jadi semakin banyak mereka membaca buku, kemudian semakin banyak tempelnya, akhirnya pohon literasi tersebut terlihat rindang. Seperti itu. Itu beberapa program yang sudah berjalan. Oke. Ya, kalau di perpustakaan SMK Negeri 1 Demak sendiri sudah apa belum Pak untuk merambah ke perpus digital? Nah, untuk perpus digital karena sekarang teknologi sudah semakin maju, sudah merambah ke perpus digital. Sebagai contoh, misalkan buku yang ada di perpustakaan, buku yang cetak itu sudah kami sediakan filenya juga. Jadi sudah ada link atau website yang bisa diakses oleh peserta didik. Misalkan belum bisa membaca buku cetak, mungkin di tempat yang di luar SMK Negeri 1 tidak mungkin membawa buku secara terus menerus. Nah, bisa diakses melalui link tersebut. Jadi bisa diakses, diunduh dan dibaca melalui gawe mereka masing-masing. Terkadang kalau anak disuruh baca langsung ke buku kan minatnya rendah. Minatnya lebih rendah. Nah, anak-anak seneng kalau baca melalui HP disambung ya, dengan WA dan sebagainya ya Pak. Itu bisa jadi, dimanfaatkan. Anak-anak itu terkadang apa ya? Kalau membaca buku cetak itu memang lebih tidak tertarik. Tapi misalkan novel, entah itu genre romantis, horor dan lain sebagainya, mereka lebih tertarik membaca melalui gadget mereka masing-masing. Jadi bisa lebih mungkin karena mereka kebiasaan sudah memegang gadget ya kan kesehariannya, jadi mereka lebih nyaman membaca lewat gadget atau gawe mereka masing-masing seperti itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Baik. Kalau kita melihat kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, Ya. kita itu selalu dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan kriteria HOTS. Nah, kesulitan apa yang sering dialami Bapak Ibu guru, khususnya Pak Galih sendiri, Baik. ketika menerapkan kriteria HOTS dalam pembelajarannya Bapak? Baik. Salah satu tadi kesulitannya tadi minat baca anak ya. Kadang anak itu kalau di dalam pelajaran mapel bahasa Indonesia sendiri, soal itu dibuat tidak serta-merta langsung pertanyaan kemudian jawaban, tetapi ada stimulus atau rangsangan tadi. Jadi yang namanya HOTS tadi kan high order thinking skill. Jadi anak-anak harus mau berpikir tingkat tinggi. Jadi disediakan atau kutipan teks atau penggalan teks, kemudian mereka menjawab melalui teks tersebut. Tetapi kiat-kiat untuk menghemat waktu menjawab soal, kami berikan kiat-kiat. Jadi mereka harus membaca soal atau pertanyaan terlebih dahulu, temukan kata kuncinya, kemudian baru dicari di teks, akhirnya bisa menemukan jawaban yang paling tepat. Jadi bisa menghemat waktu, juga bisa menjawab soal yang dikiranya lebih susah dari soal yang lain, seperti itu. Berarti bisa dikatakan kunci untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan kriteria HOT baik dari guru maupun siswa itu adalah minat baca tadi. Minat baca tadi. Jadi membaca itu penting sekali. Penting sekali karena seperti yang kita ketahui, membaca itu merupakan jendela untuk mengetahui isi dunia. Jadi kalau misalkan peserta didik sudah melihat teks yang begitu banyak sudah malas duluan ya kan, akhirnya juga kita tidak tahu isi atau informasi yang ada di teks tersebut itu seperti apa. Oke. Terima kasih. Cukup. Ya. Sekian Pak Galih. Baik, terima kasih kembali. Mohon maaf mengganggu waktunya.
mungkin yang mungkin sedang sibuk. Nah, kelihatannya sibuk terus ini Pak Galih karena pengembang meluangkan kurikulum. waktu untuk Pak Yainal ini. Karena pengembang kurikulum pasti nggak ada istirahatnya ini. Istirahat sesekali. Semoga bermanfaat Pak Galih Amin, terima kasih. atas apa yang disampaikan Baik. berdasarkan pengalaman Pak Galih sebagai pengembang kurikulum. Terima kasih atas waktunya. Siap. Mungkin sesi kali ini kita akhiri ya Pak Galih. Ya, sukses Ya. untuk PPG-nya Pak Amin. Yainal. Siap, tetap semangat. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi